Berulang kali terjadi, lembaga yang semestinya menjadi tameng perlindungan justru kembali dikaitkan dengan rangkaian kasus kekerasan yang memicu kegelisahan publik. Rekaman aksi oknum yang beredar luas, insiden penganiayaan terhadap warga sipil, hingga teror penyiraman air keras kepada aktivitas kontras, semuanya menghadirkan kesan bahwa pola lama terus berputar tanpa henti. Di saat komitmen penegakan disiplin terus disampaikan, kenyataannya kasus serupa justru terus bermunculan. Situasi ini bahkan membuat Prabowo Subianto turun tangan langsung dengan menyampaikan permintaan maaf. Namun pertanyaannya, apakah ini benar menjadi awal perubahan atau sekedar pengulangan dari siklus yang sama? Untuk menjawabnya, ada semua fakta penting yang perlu kita telaah satu persatu. Peristiwa pertama terjadi pada suatu pagi di kawasan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Faisal, seorang karyawan, sedang menjalankan tugas rutinnya, mengantar anak dari Saskia Adiameka ke sekolah. Awalnya tidak ada yang janggal, hingga tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju melawan arah dan hampir bertabrakan dengan kendaraan yang ia kendarai. Bunyi klakson yang dimaksudkan sebagai peringatan justru memicu kemarahan. Pengendara motor tersebut berbalik arah, menghentikan laju kendaraan Faisal, lalu melakukan penyerangan di tengah jalan. Aksi pemukulan itu terjadi di depan anak kecil yang ikut berada di dalam mobil dan menyaksikan langsung kejadian tersebut. Belakangan diketahui pelaku merupakan Praka NC, anggota aktif dari Batalion Arhanud 10. Setelah sempat menghilang, identitas pelaku akhirnya terungkap melalui rekaman CCTV yang kemudian diperkuat dengan hasil penyelidikan aparat. Ia pun diamankan dan ditahan di Denpom Jaya untuk menjalani proses hukum dalam lingkup peradilan militer. Perkembangan kasus ini berlanjut hingga tahap persidangan di Pengadilan Militer Jakarta. Meskipun sempat terjadi penundaan mendadak yang menimbulkan kebingungan di pihak korban. Dari internal TNI, respon juga diberikan. Atasan pelaku secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan memastikan proses hukum akan dikawal secara transparan. Meski demikian, kritik dari publik tetap muat, terutama menyoroti lambannya koordinasi persidangan serta berulangnya kasus serupa yang terus menggerus kepercayaan masyarakat. Jika sebelumnya kita melihat bagaimana ledakan emosi bisa berubah menjadi kekerasan di ruang terbuka, maka kasus berikut ini bergerak ke level yang jauh lebih serius. Bukan lagi sekedar penganiayaan, melainkan dugaan pembunuhan dengan keterlibatan lebih dari satu pelaku. Perkara ini menyeret 3 anggota Komando Pasukan Khusus dalam kasus kematian seorang Kepala Cabang Bank BUMN, Muhammad Ilham Pradipta. Fakta mulai terungkap ketika korban diduga dibawa secara paksa oleh para pelaku, sebelum akhirnya mengalami tindakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa. 3 prajurit yang duduk sebagai terdakwa, masing-masing adalah Serka Muhammad Nasir, Kopda Ferry Herianto, dan Serka Franky Yaro. Dalam persidangan, auditor militer menyusun dakwaan berlapis yang menggambarkan kompleksitas sekaligus beratnya perkara ini. Tuduhan utama mengarah pada pembunuhan berencana dengan sejumlah alternatif pasal lain, mulai dari pembunuhan biasa, penganiayaan yang menyebabkan kematian, hingga perampasan kemerdekaan yang berakhir fatal. Bahkan satu di antara terdakwa juga dijerat pasal tambahan terkait dugaan menyembunyikan atau menghilangkan jenazah korban. Kasus yang paling menyita perhatian saat ini menimpa Andri Yunus, seorang aktivis dari Kontras yang dikenal vokal dalam mengkritik isu pelanggaran HAM. Insiden terjadi pada Maret 2026 di Jakarta, ketika korban diserang oleh pelaku tak dikenal menggunakan cairan berbahaya di ruang publik. Serangan ini bukan hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menjadi bentuk intimidasi yang kuat terhadap kebebasan berekspresi. Dalam proses pendidikan, aparat kepolisian mengumpulkan rekaman CCTV dari berbagai titik yang merekam pergerakan pelaku sebelum hingga setelah kejadian. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh bukti tersebut asli dan tidak mengalami manipulasi. Jejak yang terekam bahkan mengarah pada titik awal keberangkatan dari sebuah rumah dinas yang diduga digunakan sebagai lokasi koordinasi. Sejumlah nama yang diduga terlibat mulai muncul ke ruang publik, namun hingga kini proses hukum masih berlangsung dan belum mencapai putusan akhir. Reaksi publik terus menguat, dukungan dan solidaritas mengalir dari berbagai kalangan. Anies Baswedan bahkan datang langsung ke rumah sakit untuk menjenguk korban, didampingi Novel Baswedan. Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang meminta agar kasus ini dibongkar sampai tuntas. Ia mengapresiasi sikap tersebut, namun sekaligus mengingatkan bahwa komitmen itu harus dibuktikan lewat tindakan konkret. Meski demikian, kritik publik tidak surut. Rekam jejak panjang Kontras yang berulang kali menjadi sasaran teror kembali disinggung. Mulai dari penyerangan kantor hingga kekerasan terhadap anggotanya. Semuanya mempertegas bahwa kejadian seperti ini bukan yang pertama. Nah, dan penyerangan dilakukan.
Kasus berikutnya memperlihatkan sisi lain yang tak kalah mencengangkan ketika pelanggaran hukum dilakukan berulang oleh orang yang sama, bahkan setelah pernah dijatuhi hukuman. Peristiwa ini berlangsung di wilayah Tulungagung hingga Trenggalek, Jawa Timur. Pelakunya adalah anggota aktif TNI berinisial AM dari Koramil Pakel. Aksi tersebut terbongkar pada Maret 2026 saat ia tertangkap tangan ketika sedang membobol sebuah minimarket di Tulungagung pada dini hari. Awalnya polisi mencurigai sebuah sepeda motor yang terparkir di tempat sepi dekat lokasi kejadian. Dari kecurigaan itu, penyelidikan berkembang hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Sorotan utama muncul dari latar belakang pelaku. Berdasarkan data resmi Kodam 5 Brawijaya, AM bukan pertama kali melakukan aksi serupa. Pada 2024, ia pernah terlibat pencurian di sejumlah titik di Trenggalek dan menjalani hukuman penjara selama 8 bulan sebelum bebas pada 2025. Artinya, jeda waktu yang singkat setelah bebas tidak menghentikannya untuk kembali mengulangi perbuatannya. Pasca kejadian, pelaku sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung dan pengawasan ketat dari aparat militer. Setelah kondisi kesehatannya membaik, proses hukum akan dilanjutkan melalui Denpom untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dalam sistem peradilan militer. Setelah rangkaian kasus sebelumnya memperlihatkan pola kekerasan, teror, hingga pelanggaran yang berulang, peristiwa berikut ini kembali menyoroti hal yang kerap dianggap sepele, namun berakhir serius. Kejadian berlangsung pada Februari 2026 di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Seorang pengemudi ojek online bernama Hasan saat itu tengah mengantar penumpang perempuan ke alamat tujuan. Masalah mulai muncul ketika titik lokasi di aplikasi tidak sesuai, sementara penumpang juga tidak mengetahui arah yang tepat. Dalam upaya memastikan alamat, korban mencoba menghubungi pemilik rumah melalui telepon. Namun bukannya mendapat arahan, ia justru menerima makian dan respon yang kasar. Situasi semakin memanas ketika korban tetap berusaha menuntaskan pesanan dan mengantar penumpang ke lokasi yang diduga benar. Sesampainya di sana, pelaku yang diduga sebagai pemilik rumah langsung meluapkan emosi. Tanpa banyak percakapan, korban diduga dianiaya menggunakan benda keras, bahkan disebut-sebut memakai batang besi. Insiden ini segera viral di media sosial dan memicu kemarahan publik, terlebih karena korban merupakan pekerja harian dengan posisi yang lemah. Pada awalnya, pelaku sempat dikaitkan dengan pasukan pengamanan presiden. Namun setelah dilakukan penelusuran internal, keterlibatan satuan tersebut dibantah. Klarifikasi resmi menyebut bahwa pelaku adalah perwira dari Denmas Mabes TNI, bukan bagian dari Pas Pampres. Di tengah deretan kasus yang terus bermunculan, sorotan terhadap Tentara Nasional Indonesia kembali menguat. Data dari Kontras menunjukkan bahwa penganiayaan menjadi bentuk kekerasan paling dominan. Dengan 85 kasus dalam setahun terakhir, disusul intimidasi, penyiksaan, hingga penembakan. Bahkan jumlah korban jiwa juga tidak sedikit. Pola yang terus berulang ini memunculkan kekhawatiran serius bahwa budaya kekerasan belum sepenuhnya terputus. Isu lain yang terus menjadi sorotan adalah impunitas. Banyak pihak menilai mekanisme hukum di peradilan militer masih kurang transparan dan belum sepenuhnya akuntabel, sehingga berpotensi memberi perlindungan bagi pelaku. Kritik juga diarahkan pada keterlibatan TNI dalam berbagai program sipil yang dinilai memperluas interaksi dengan masyarakat tanpa pengawasan yang memadai. Lebih jauh, rekam jejak panjang menunjukkan bahwa setiap kritik terhadap institusi ini kerap dibarengi tekanan bahkan teror. Mulai dari serangan terhadap aktivis hingga bentuk ancaman simbolik, semuanya memperkuat kesan bahwa ruang untuk bersuara masih belum sepenuhnya aman. Dampaknya pun terasa nyata, kepercayaan publik perlahan menurun, rasa aman masyarakat ikut terganggu, dan jarak antar aparat dan warga semakin melebar. Karena itu, tuntutan pembenahan semakin mendesak, mencakup transparansi hukum, penghapusan impunitas, hingga reformasi menyeluruh, agar institusi ini kembali pada perannya sebagai pelindung, bukan sumber ketakutan.